Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati terkhusus akhir al-mahbub Gus Ahkam Madarullah Bidul Hayat Syarif Ustaz Sari. InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat afiat, memberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Terkhusus kepada keluarga besar Majlis As-Salamah, ya, insyaAllah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemakmuran oleh Allah, dijadikan majlis yang penuh dalam keberkahan, dijadikan majlis yang diturunkan rahmat, serta orang-orang yang di dalamnya diberikan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Salma dan juga Buddha Endang, ya, alhamdulillah seluruh jamaah majlis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yunin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufulun najati imana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Ya insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hari ini bertema persis dalam tasyakuran Majlis As-Salamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepadaku, kata Allah, akan ditambah nikmat yang lebih besar. Orang yang lupa syukur kepadaku, Allah mengingatkan bahwasanya sungguh adabku, siksaanku ini cukup amat pedih, kata Allah. Yang menarik dari ayat ini, awal pembukaan dari ayat ini menyatakan wa in ta'adzana rabbukum, dan karena izin dari Allah seseorang bisa dapat bersyukur kepada Allah. Jika seseorang sudah diberikan nikmat dan dia pandai bersyukur kepada Allah, maka orang tersebut berarti mendapatkan izin dari Allah. Jika seseorang yang jauh atas nikmat yang telah Allah berikan tapi dia tidak syukur, berarti orang yang digolongkan tidak diberikan izin di dalam umurnya untuk bersyukur kepada Allah.
beberapa tahun, berapa bulan ya, Rizky hari ini yang ketiga dengan saya ke Hong Kong. Yang ketiga apa yang keempat? Kira-kira ada yang keempat ya? Itu kan lulusan Bunda Endang sama Bunda Sama. Beberapa tahun Rizky pernah mengatakan, kalau kata Bunda yang ada di sini, life is choice. Kalau ini dari Probolinggo, ini dari Jakarta, saya penengah. Jadi kalau beliau kesini, ini kesini, ya saya di tengah-tengahnya. Jadi ini bahasa campuran jadinya. Hidup itu pilihan yang Allah berikan kepada kita. Kemana jalan yang Allah ridhai, itu adalah keinginan setiap hamba. Kalau seseorang sudah mendapatkan tempat jalan yang terbaik, maka orang tersebut akan dijadikan sebagai hamba yang terus berjalan di koridor ridho dari Allah. Hidup itu pengen nikmat apa pengen susah? Pengen susah atau hidup senang? Mau bahagia atau mau menderita? Bahagia. Berarti yang kita mau senang, bahagia, nikmat, betul ya? Ini kompak kan jadi jawabannya ya? Ada satu yang pengen Nabi SAW manusia yang kurang dari kesenangannya. Nabi seorang manusia yang jauh dari kata nikmat dalam hidup seperti kita. Nabi yang tidak pernah mendapatkan satu kebahagiaan yang lebih bahagia untuk umat. Berarti kita yang kita mau semuanya jauh dari Nabi SAW. Orang dikasih nikmat belum tentu dia syukur. Orang dikasih senang belum tentu dia dekat dengan Allah. Orang yang dikasih kebahagiaan bukan berarti mereka itu orang yang sudah pasti mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau Nabi lebih pilih menjadi seorang hamba, makanya Nabi saat ditanya oleh Allah, ya Jibril sampaikan kepada Muhammad kekasihku, ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Maka Nabi SAW langsung jawab, wahai Jibril, sampaikan kepada Rabbku, kepada Tuhanku, Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Ya Muhammad, jika engkau ingin menjadi seorang raja, gunung Uhud mau dirubah jadi emas. Kita nggak kebayang kalau kita yang ditanya, kita udah tahu jawabannya. Wahai hamba Allah yang berada di Hong Kong, ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang ratu? Kita udah tahu jawabannya. Kenapa? Udah capek kan hidup begini-gini aja. Betul? Tapi ini cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Bukan angin jalannya. Nggak ada yang doain. Cara Allah saat menanyakan hal ini kepada Rasul, Rasul milih jadi seorang hamba. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memilih seorang raja? Kenapa engkau lebih memilih menjadi seorang hamba? Apa kata Nabi SAW? Jika aku menjadi seorang raja dengan kekayaan yang melimpah, maka aku akan jauh dari rahmatnya Allah. Tapi jika aku menjadi seorang hamba, maka aku akan selalu mendapatkan dekat dengan rahmatnya Allah. Ini Nabi orang yang pandai. Makanya Nabi di dalam Al-Quran disebut itu dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya dikatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saya tanya, kita ini manusia apa bukan?
soleh mah. Kalau nggak terlihat namanya makhluk halus. Betul ya? Yang saya tanya kedua, kita ini hamba Allah apa bukan? Atasnya. Kalau ditanya kita ini manusia atau bukan, kita jawab kita ini manusia, betul, karena terpandang mah. Atau kalau ditanya kita ini seorang hamba atau bukan, kalau dijawab seorang hamba berarti kita orang yang kepedean. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita dibalikkan, yang dilarang kita jalani, yang diperintah, nah kita jawab sendiri semua. Ternyata paling gampang mancing orang, lebih gampang mancing orang daripada mancing ikan. Kadang kita ngerasa sudah berbuat baik di hadapan Allah, tapi saat apa yang kita jalankan ternyata dibenci sama Allah. Kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita kumpul di dalam majlis, kita berkumpul sama-sama, Allah tuangkan rahmat di dalam hati kita. Allah curahkan rahmat, Allah berikan kita hidayah sampai kita ini sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena ini adalah pilihan Allah. Yang datang dari sini, saya yakin bukan tetangga-tetangga dekat sini kok. Bukan. Jauh-jauh kan? Mau ngapain datang ke sini? Ngaji apa terus akad? Kalau seseorang dengan niatnya ngaji, menuntut ilmu, Allah berikan tuh dari mulai kita punya niat. Niatnya dari kapan? Beberapa bulan yang lalu. Ada yang baru tadi pagi. Ada. Yang baru dengar tadi pagi pengajian di sini ada kak? Ada. Ada. Atau ada yang tunjuk tangan tuh? Ada. Yang baru tadi pagi dengar? Ada. Yang 3 bulan lalu? Ada. Bu, maaf. Yang 3 bulan lalu niat hadir ke majlis ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang tadi pagi. Maaf sekali lagi, orang yang 3 bulan lalu punya niat mau hadir majlis, apabila dia nggak ada umur matinya bersyukur lagi. Ini aminnya alhamdulillah pada ngomong. Ini caranya Allah. Yang tadi pagi, yang punya niat tadi pagi, kenapa Allah berikan tadi pagi? Yang pertama mungkin karena pengetahuan. Yang kedua karena rezekinya mungkin lebih baik diberikan untuk keluarga lebih dulu. Kan begitu bisa ya? Dan kadang manusia ini, saya cuma mau ngasih tahu, insya Allah nanti bulan Februari lagi ya, Bunda ya. Bulan Februari nanti insya Allah kita ketemu lagi. Selesai nih acara langsung niat 3 bulan Februari sampai bisa begitu bisa? Bisa. Kalau kita ngerti diri kita sebagai hamba, berarti di dalam ini ada aturan, betul? Orang yang syukur, tadi kan Nabi SAW menyampaikan daripada firman Allah di dalam Al-Quran, orang yang syukur akan ditambah nikmat dari Allah. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Waktu corona, ingat, kerjaan sepi. Oh itu kerjanya di rumah sih, bukan kerjanya di rumah. Masih ada lagi kerjaannya. Apa? Lebih ketat, lebih clean lagi, lebih bersih lagi. Saya mau tanya, dengar nggak keluarga yang di Indo? Nggak dengar? Kurang perhatian. Ada orang yang kerja di PHK. Pengurangan karyawan banyak nggak? Di sini ngalamin. Di sini nggak ada.
Ada kok. Ada yang merasa rezekinya dikurangi? Ada? Nggak ada. Nggak ada juga? Gaji tetap. Tahu gitu pas corona saya ke Hong Kong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Indo, saat dalam keadaan corona, yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut. Tapi saat dimana 2 tahun corona Allah kasih kita ujian corona, tapi sarapan nggak berhenti, makan siang masih, sore masih nyemil singkong, ubi, kopi, malam masih makan nasi, tengah malam masih ngorek-ngorek dapur nyari Indomie. Dan apa yang diberikan oleh Allah, semua itu atas kemampuan setiap hamba. Tapi waktu corona banyak yang meninggal dunia umur, karena saat dimana orang yang meninggal dihitung. Kalau orang meninggal dihitung, sampai sekarang juga jutaan orang dihitung sedunia. Se-Indonesia aja bisa ratusan ribu. Yang lahir lebih dari kematian juga mungkin. Kenapa? Inilah cara Allah. Saat kita sampai detik ini masih diberikan keberkahan di dalam umur, maka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Majlis As-Salamah ini sudah berjalan 2 tahun. Dan setiap minggunya dan sampai detik ini, Majlis As-Salamah sudah menghantamkan 70 kali khatam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang dapat mencerahkan hati. Karena Al-Quran inilah yang bakal menjadi pelebar jembatan sirat saat kita akan menuju ke dalam surganya Allah. Bukan amin jalanin, amin doain. Manusia kadang dikasih kerjaan, tapi nyari kerjaannya yang jauh dari Allah. Maaf, perubahan setiap tahun pasti ada di dalam hidup kita, betul apa enggak? Perubahan baik atau perubahan buruk? Pede banget lu. Lebih sering baca Quran apa baca WhatsApp? Iya, jujur tadi katanya makin tiap tahun makin baik atau makin buruk? Baik katanya. Begitu ditanya lebih banyak baca Quran atau WhatsApp, yang dijawab apa? Mana baiknya? Loh, inilah cara Allah mempertemukan kita, bisa saling introspeksi diri. Islam itu ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apa yang disampaikan mudah-mudahan akan menjadi obat. Yang udah dijadikan obat mudah-mudahan menjadi penyehat atau penyembuh dari setiap penyakit yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf, dalam riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini seorang manusia yang paling pandai bersyukur. Kalau nggak salah, saya pernah kisah ini pernah saya ceritakan di majlis ini. Saat Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Siti Aisyah didatangi 2 sahabat, diketok pintunya. Assalamualaikum ya ahlal bait. Siti Aisyah begitu mendengar siapa di luar, saya sahabat Rasulullah yang merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aisyah, khabirni, wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan sedangkan kami belum melihat dan kami tidak melakukannya. Sampaikan kepada kami. Dan akhirnya Siti Aisyah meneteskan air mata karena kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang satu malam saat Nabi Muhammad datang ke rumahmu, datangnya di malam giliran untukku.
Saat Nabi Muhammad SAW datang kepadaku, Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Aisyah, bolehkah malam ini untuk aku beribadah kepada Allah?" Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah manusia yang paling beruntung. Orang dari masyriq ila maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Namun engkau dikirim oleh Allah malam ini ada bersamaku. Engkau berada di dalam satu rumah bersamaku. Engkau ada di tempat yang sama saat menidurkan diri, di hadapan saat dimana engkau denganku. Satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika di malam ini kau ingin beribadah, maka aku izinkan kau untuk beribadah ya Rasulullah, maka lakukan." Rasulullah bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Begitu selesai 2 rakaat, Nabi sambung lagi 2 rakaat. Selesai 2 rakaat disambung lagi. Dari mulai awal malam giliran untuk Siti Aisyah sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu imsakiyah. Habis malam giliran untuk Rasulullah kepada Siti Aisyah, namun dipakai untuk terus beribadah kepada Allah. Lalu tanpa disadari Siti Aisyah, kerudungnya bisa diperas karena tangisan yang keluar dari mata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena melihat tingkah laku Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menanyakan diri, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan dan banyaknya di dalam bilangan salatmu, apa yang membuatmu sampai seperti ini ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam salatnya? Di dalam setiap gerakannya ada tangisan di dalamnya. Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan, rukuknya ada tangisan, iktidalnya menangis kepada Allah, sujudnya menangis kepada Allah, sampai salam pun ada tangisan di dalamnya. Sampai ditanya, apa yang beliau tangisi? Rasulullah menjawab, "Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Nabi Muhammad yang kita tahu kunci surga Allah titipkan kepada beliau. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah tidak mengizinkan Nabi siapapun membuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Rasulullah bercerita, "Ya Aisyah, Nabi sebelum aku ada seorang Nabi datang atau melintasi gurun pasir dan melihat batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, 'Wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras?' Wahai batu ini, batu kecil, kalau kita bilang batu kerikil, ini mengatakan, 'Wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka diciptakan oleh Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Aku khawatir aku dijadikan daripada api neraka. Aku jadi bahan bakar api neraka. Maka di hari ini aku menangis. Aku khawatir, aku takut dijadikan bahan bakar api neraka.' Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Allah tersebut? Mengangkat 2 belah tangan, 'Ya Allah, masukkan batu ini ke dalam surga.' Dapat tahun berikutnya beliau melintas, melihat jalan tersebut, batu ini mengeluarkan air lebih cukup deras daripada yang kemarin. Lalu ditanya, 'Wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air mata?' 'Wahai Nabi Allah, jika dahulu aku mengeluarkan air mata karena rasa takutku untuk dijadikan bahan bakar api neraka, maka doamu aku mendengar, doamu dikabulkan wahai Nabi Allah. Saat ini aku menangis karena syukur doamu dikabulkan, aku diizinkan untuk masuk ke dalam syurga ya Allah." Batu pandai bersyukur kepada Allah. Maka ayuhal hadirun, nikmatkan masa hidup saat umur yang diberikan daripada Allah kepada kita. Manfaatkan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Teruslah bersyukur kepada Allah.
jangan banyak mengeluh kepada Allah, selalu memikirkan diri antara kita dengan Allah, dan juga bermohonlah kepada Allah dengan apa yang kita jalankan di Hong Kong ini, mencari rezeki, mencari apapun, semua karena ridho dari Allah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan dimulai pagi hari ini dan menjelang siang ini, Allah jadikan kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah ini ada tanya jawab, udah ada nih? Sudah ada? Belum ada? Tapi soalnya saya dengar azan suaranya dari handphone. Masih jam 11. Jam berapa? Oh, azannya jam berapa? Azannya jam 1. Alhamdulillah masih panjang berarti. Untuk handphone horor. Tiba-tiba dia bersuara azan sendiri. Ibu bapak yang gerakan ada bapak-bapak sendiri. Alhamdulillah. Ini hari ini dikasih kesempatan, kalau ada yang mau ditanyain kami tafadhol. Ada yang mau nanya apa enggak? Mana? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau izin bertanya masalah yakni terkadang baju, terkadang apa aja tas atau apa aja gitu terdiri dari bahan kulit babi. Itu kan terkenal kan. Jadi kita sendiri misalnya beli apa kan nggak tahu di pasar itu dari apa gitu ya, penting bagus, suka, dibeli kan biasanya seperti itu. Atau barang misalnya bag itu di mana? Apa? Itu yang kita beli tadi itu waktu sholat. Oh iya. Kan kita nggak tahu dari mana itu kan. Tapi Tahu nggak itu dari kulit babi? belum tahu kan itu. Ya jangan dipikirin. Kalau kita tahu haram, najis. Tapi kalau kita nggak tahu, dimaafkan. Itu. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu, jangan pernah mencari. Kalau seandainya kita tahu, oh tas ini dibuat dari kulit ini, kita beli, najis. Paham ya? Apa ya? Contohnya blush on. Ada blush on? Ada ya? Ada. Kalau nggak salah namanya itu. Betul. Soalnya tahu perempuan. Blush on tahu kan? Puasnya puas. Iya, pokoknya itulah puas lah. Apalah arti sebuah nama? Intinya tahu kan? Puas. Ada yang mengatakan itu dari bulu. Bahasanya nggak ada sok. Masjid nih. Pok. Kedua, katanya itu dari bulu B2. Ya, kalau kita yakin itu dari bulu B2, jangan dibeli. Paham? Jadi kalau ada ini dikatakan dari B2, ya nggak usah dibeli. Kalau kita yakin, ini kayaknya bukan pakai. Kalau kita yakinnya itu bukan. Jadi sesuatu itu kalau kita mengetahui nggak boleh, jangan dipakai. Dan kalau kita pakai buat majlis, ya najis. Tertempel baju, najis. Gitu. Ya. Terima kasih Habib atas jawabannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi? Assalamualaikum Habib. Saya cuma bertanya juga. Ya. Untuk melanjutkan pertanyaan tadi, misalnya kita setelah selesai memegang daging B2 tadi, daging B2 tadi, tapi kita belum sempat untuk membersihkan najis mughaladohnya. Apakah kalau kita menyentuh barang-barang yang lain, barang itu terkena najis juga? Gitu? Ya, itu buat diri kita, buat dirinya kita. Di diri kita aja. Jadi Dirinya aja. menyentuh barang yang lain, Ya. barang lain kita. Dirinya kita belum suci. Oh, ya. Terima kasih Habib. Kecuali dagingnya itu ditempel sini, tempel sini. Terima kasih. Ada lagi yang nanya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nomor tadi bila seorang istri menggugat suami, akan tetapi si suami tidak mengucapkan talak secara lisan maupun tertulis, apakah sah menurut Islam? Secara hukum sudah sah cerai? Kalau hukum apa ini? Dalam hukum Islam apakah sudah sah? Makasih hadir. Waalaikumsalam. Yang gugat istri, suami tidak mengucapkan talak, dia nggak jatuh. Yang gugat suami nggak memberikan talak, lisan maupun dia nggak jatuh. Dalam Islam bagaimana? Dia nggak sah, tetap masih berjalan lanjut, kecuali walaupun si suami dengan nadanya bercanda, saya ceraiin, langsung kalah. Walaupun bercanda, paham ya? Terus di tulisan atau di voice, gue ceraiin lo, ketawa, gitu. Itu jatuh kalah. Jadi kalau gugat yang seorang istri menggugat, ya gugatnya itu di dalam, itu dalam pengadilan aja, di dalam syariat itu nggak bakal bisa, kecuali istri atau suami yang mentalak seorang. Ya, ini yang ngasih pertanyaan insya Allah paham ya. Ya, insya Allah. Ada lagi? Saya Habib. Mana? Di sini. Makanya dia balik tanda tangani. usaha. Jadi kayak pengadilan wis kesana kan berarti ada tanda tangani Kita semua di sini mungkin itu orang Cina dan mencuri-curi waktu. Terus kalau sholatnya itu di kamar mandi, tapi bersih kamar mandinya itu boleh nggak? Apa ngapain di kamar mandi? Sholat di kamar mandi. Iya, kan kita pengen sholat, cuman nggak ada tempat dan dilarang, kita mencuri-curi waktu, bisanya waktu cuma di kamar mandi, begitu boleh Dilarangnya nggak? alasan apa? Hah? Dilarangnya alasan apa? Ya katanya kan kalau orang Cina kita sholat itu katanya Tuhan dia kalah. Ya, ya ini pertanyaan sudah lama saya ingin bertanya begitu. Gitu ya? Iya. Itu bagaimana boleh kalau Nggak bisa memang. nggak bisa, kita nggak punya kamar, Tidur di mana? tidurnya di sofa rumah tamu. Tahu jam mereka tidur? Ya tahu, tapi kan kalau siang itu kan kalau kita mau sholat di ruang tamu itu mereka tahu, tapi kalau istilahnya malam, isya atau subuh itu kita bisa sholat di ruang tamu. Cuman kayak duhur, asar, maghrib itu kita curi-curi waktu bisa panjang waktu. Kering kamar mandinya? Kering, Bersih. bersih. Kamar mandi Hongkong bersih semua, nggak ada kalau begitu. Bagaimana ini? Kalau seandainya yakin dan itu kering silakan. Ya, kalau dan itu yakin, karena yang ngebersihin kita seandainya ya, dan ngebersihin kita sendiri, kita Iya. tahu, Iya. gitu. Nah itu silakan. Ya, tapi sebenarnya maaf ya, karena itu darurat, insya Allah diperbolehkan. Ya, karena itu darurat. Paham? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi nanti wabarakatuh. coba anak cari tahu lagi ya.
Setelah ini nanti saya kembali ke hotel, saya coba telepon guru saya, bagaimana cara hukumnya. Ini hukum nggak boleh kita main-main, kita nggak boleh mengeluarkan fatwa semaunya. Tapi kalau yang saya sepengetahuan, ya, kalau seandainya kita tahu karena itu dalam keadaan terdesak atau emergency, nggak masalah. Daripada akhirnya jadi keributan, memang nggak bisa pindah ke lain tempat. Maksudnya pindah Kerjanya. Oh, di sini kan kontraknya kontraknya 2 tahun tapi. Oh, kontrak ya? Coba saya mau tanya, yang susah sholat tunjuk tangan. Saya susah sholat. Yang lain nggak ada yang susah? Tuh, lihat. Coba kata, yang nggak susah sholat. Oh, ya nggak susah. Banyakkan mana yang susah? Bisa nggak ini diadukan? Bunda, ini masalah ini bisa nggak diaduin gitu? Maksudnya, lalu dia, gimana gitu? Hak majikan dan sepakatnya. Nah, karena ini adalah kalau boleh dilihat sebagian besar sholatnya boleh, itu kan ujian dalam hidup ya. Yang tidak mendapatkan maaf majikan yang susah untuk beribadah, insya Allah sih semuanya baik. Insya Allah semuanya baik. Susah aja buat kita beribadah, maka cuman ini usulan. Dan ini kontrak ibu berapa lama? 2 tahun. Ada yang lebih dari 2 tahun? Nggak ada. Nah, kalau ada yang lebih dari 2 tahun atau pas 2 tahun, kontrak pindah kalau bisa. Ya, selama 2 tahun ini coba pokoknya nanti Rifki masuk lagi ke season 2 ini, nanti Rifki kabarin ke Bu Endang bagaimana hukumnya, nanti biar disampaikan ke ibu. Ya Bunda ya, maafin ya. Jadi Rifki nggak berani untuk menjawab karena ini soalnya kamar mandi. WC macam kiblat aja nggak boleh, apalagi kita sholat di dalam. Paham ya? Ya gini Abi, terus gimana masa kita nggak sholat selama Iya paham. Makanya Rifki cari dulu jawaban betulnya. Sudah pasti. Nanti jawab ya Bunda. Nanti pokoknya season kedua ini nanti Rifki kasih jawaban. Insya Allah mudah-mudahan dapat jawaban ya. Nah iya. Baik. Makanya Salam masuk. majikan peka. Kan harus sebagai tamu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin bertanya. Ceritanya saya punya 2 kakak. Ceritanya saya punya dadar kepada kepada kakak, tapi kakaknya membuat kecewa. Boleh tidak saya alihkan kepada ibu? Terima kasih. Nggak boleh. Nazar itu wajib dilaksanakan kepada siapapun. Insya Allah orangnya udah nggak ada, berikan ke keturunannya. Nazar wajib disampaikan kepada orang yang kita udah nadarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana cara mensucikan perkakas peralatan dapur yang terkena najis B2? Tadi kan udah dijawab. Dan bahan yang digunakan hanya ada 2, yaitu air dan sabun. Perkakas. Alat masak. Kalau alat masak, di sini memang susah pasir. Yang penting abu. Abu dupa itu bisa untuk membersihkan. Abu dupa ada juga.
Kalau yang masih ada abu dupanya boleh dipakai. Paham ya? Yang masih ada abu dupanya boleh dipakai. Maaf, kalau seandainya yang punya dia, punya majikan, punya kita, bisa? Boleh. Yang boleh nggak katakan? Hanya kan sekarang tempatnya nggak ada. Yang nggak boleh. Kan nggak boleh. Kakek barang oleh saya dari kakek barang. Ayo. Kartu kudelan ada kudelan tinggi. Pertanyaan pertanyaannya lalu. Tambahin nggak? Apa? Mana Ben? Gimana? Ya ada dua orang ya. Habis ini saya suruh tanya jawab lagi. Ada tempat untuk membersihkan babi, untuk memasak babi maksudnya. Dia cara Kedua, lupa saya. bagaimana cara membersihkannya? Ya, cara membersihkan najis logo itu para hadirin. Ihdahun nabi turun dibasuh 7 kali, salah satu dengan pasir, debu, seumpama kalau ada boleh tanah, atau kata tadi boleh dengan abu dupa. Tapi ada yang nggak pakai abu dupa kan? Ada yang nggak pakai maksudnya? Ada kan di halaman ada. Iya, karena bentar dulu. Jadi ada penjelasan di anak ada, di kitab-kitab fikih yang populer ada, di Fathul Mu'in juga ada. Saya pernah ngaji dulu di pesantren. Kira-kira saja. Karena fikih itu ada yang mengatakan para hadirin yakfi bidzan. Yakfi bidzan ini maksudnya cukup dengan prasangka. Contoh, panjenengan sudah ambil wudhu, jalan 100 meter dari masjid atau dari tempat wudhu, merasa panjenengan itu ragu, wudhuku batal apa enggak ya, maka lebih baik kembali kepada hukum awal, saya sudah berwudhu. Paham gak? Jadi keraguannya dihilangkan. Oh, saya punya wudhu, maka panjenengan dihukumi tetap punya wudhu, sama dengan B2 yang dipasang. B2 itu cara membersihkannya. Kalau tidak ada debu, memang benar-benar tidak ada, sudah dibasuh 7 kali. Kira-kira saja pakai debu. Caranya bagaimana? Di sela-sela, di kaca itu kan ada tuh debu-debu tipis yang menempel. Makanya saya bingung, di Hongkong nggak ada debu kan bingung. Iya. Abu, debu, tanah nggak ada. Iya. Berarti selama ini nggak ada polusi berarti Hongkong. Tanah ada. Beli ada. Beli. Kalau selama ada Beli bisa. Beli tanah bisa. Kenapa nggak beli? Bukan, itu untuk membersihkan. Itu membersihkan agar kita kacau. Kenapa? tapi sama pletong tanah Di sini sudah ada sabun toharoh. Ngapain ditanya? Jadi saya emosi nggak salah. Sudah ada ya Bunda? Bukan ya? Berarti sabun toharoh yang itu sudah ada di negeri ini dan itu sudah bisa kita pakai, lakukan. Jangan dipikirkan ini sah atau tidak, najis atau tidak. Urusan najis atau tidak tergantung daripada si sabunnya. Kita serahkan kepada
Karena dia menyatakan ini akan membersihkan najis, maka hukumnya dia yang penerimanya itu bukan si pemilik sabun. Paham nggak? Pencipta sabun. Jadi kalian pakai dan kalian masak dengan tempat yang sama. Kalau sudah dibersihkan dengan sabun itu, ikhtiarnya itu baik aja. Udah bersih, ini udah selesai karena pakai sabun yang halal, yang bisa menghalalkan. Udah itu selesai. Nah, nggak paham tuh. Kalau kita ikut kita ke pabriknya gimana tuh sih? Sedikit tambahan Iya. Apa? di mana maksudnya sabun tomat itu gimana? Iya, maksudnya komposisinya apa? Dipromosikan di Hongkong untuk membersihkan najis B2 itu. Tapi secara ininya saya itu bingung Bu, gitu maksudnya. Memang harus pakai debu, tidak bisa. Nah, pertanyaannya di sabun itu ada debunya enggak? Kasar. Sabunnya kasar. Sabunnya kasar. Seperti sabun biasa, sabun Giv. Iya. Oh iya. Di komposisinya tapi debu gitu. Saya beneran mari ketika Nah, yang saya tanyakan ada debunya tidak? Ada ya. Berarti itu sudah cukup. Dalam artian kalau sudah ada yang muda jangan Kalau sudah ada yang muda jangan Sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kan hadirin. Nah, ini masalah sabun halal ini nanti karena kita nanti lagi nunggu bentuknya. Kalau bisa masih disegel, kita mau lihat apa itunya di apa komposisinya. Ada lagi? Begitu. Itu tuh enggak. Assalamualaikum, Habib bertanya apa hukumnya dalam Islam seorang istri memposting idola laki-laki di sosial media? Kalau hanya sekedar mengidolakan dan tidak merusak, maksudnya tidak merusak rumah tangga dirinya dan tidak merusak rumah tangga orang lain, silakan. Niatnya apa? Mengidolakan. Idolanya nih, yakin kepada diri, ya Allah, saya mengidolakan laki-laki ini, bukan berarti saya menyingkirkan suami saya. Yang kedua, ya Allah, saya memposting foto laki-laki ini, lagi perempuan lu ngapain sih? Niatnya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, silakan. Biasain kalau memposting di bawahnya tuh ada caption yang baik. Contoh, memandang wajah orang soleh akan menambah ketaatan dan meningkatnya keimanan. Itu pastinya baik. Mau foto siapapun idolanya, yang penting bukan Lee Min Ho. Kalau Gus Ahkam,
meningkatkan keimanan dan ketakwaan, boleh. Apa? Ustaz Sahil, boleh. Dan apa yang disampaikan itu bermanfaat di dalam agama, silakan. Jangan sekedar posting tok begitu aja. Nanti tanya, itu siapa? Suami gua. Hancur rumah tangga. Ya, paham ya? Tapi alangkah baik seorang wanita itu menjauhkan memposting orang lain atau dia memberikan kemanfaatan kayak bunga, taman, itu jauh lebih baik. Dan yang kedua, mohon maaf, kalau memposting makanan hati-hati ya Bu. Hati-hati. Ini perempuan paling sering gini-gini. Mau makan bukan baca doa malah difoto. Betul ya? Saat ibu memfoto dengan niat mau foto, bagus, bentuknya bagus, foto, taruh di status. Ada orang yang punya keinginan mencoba tapi tidak memiliki rezeki, dosa besar buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat dia atau dia menaruhnya di status, lalu dia mengatakan alhamdulillah, menyatakan dia cuma sekedar alhamdulillah, orang lain melihat sampai sombong, dosa. Jadi mau baik mau gak baik dosa. Paham ya? Jadi mau ngapain sih orang foto kenyang kagak? Ibu foto naruh di status, orang lihat terus orang tuh kenyang? Enggak kan? Maksud fotonya buat di status apa? Apa dia punya niat pamer? Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan Allah jauhin kita ya dari keriaan, dari kesombongan, dari yang gak baik dalam hidup kita, Allah jauhin. Sabun mandi mengandung ekstrak bahan alami dan tanah liat pilihan. Kalau sudah selesai, ini boleh. Ya, ini boleh untuk dipakai dan ini kita serahkan kepada si pemilik sabun ini selesai habisnya. Paham ya? Nah, insya Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Saya punya anak sambung. Anak sambung ini anak bawaan laki-laki. Anak tiri ya? Betul? Betul apa J? Yang beranjak remaja, apakah membatalkan wudu apa tidak? Terima kasih Habib. Anaknya laki perempuan. Ini kalau ngasih pertanyaan. Habib izin bertanya, saya punya anak sambung yang beranjak remaja, apa membatalkan wudu apa tidak? Kecuali memang di sini tulisannya sih remaja bukan gadis. Saya mau tanya dulu, ini anak sambung dari umur berapa ini anak? Begini, kalau segini termos Bu. Anak sambungnya udah besar, dari umur berapa? Dari umur? Itu aja udah batal. Umur 13 tahun kesentuh aja udah batal. Batal wudunya. Itu kan dijawab, batal. Umur 13 tahun aja udah. Kenapa? Karena udah masa banyaknya seorang laki-laki 12 tahun. Gak harus nunggu pecah suaranya kan. Gak harus dimimpi. Nah kalau sampai umur 40 gak mimpi-mimpi ya, laki-laki umur 12 tahun, perempuan 9 tahun udah mulai head. Betul ya? Ya sekarang umurnya udah berapa? Batal umurnya. Bukan anak dari ibu kan? Dari bapak kan?
Kecuali anak susu. Kecuali saat punya anak sambung, anaknya masih menyusui. Anaknya masih menyusui dan kita masih memiliki ASI. Terus kita menyusui sampai dengan tak keluar tahap 5 kali. Ya, itu anak susu. Itu nggak batal. Ya. Kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, ibunda susu. Halimah Sa'diyah adalah ibunda susu. Dan anak-anak dari Siti Halimah adalah saudara susu. Saudara susu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Siti Halimah mengatakan, air susuku yang sebelah kanan ini aku berikan kepada Muhammad, maka sebelah kiri aku berikan ke anak-anak. Nah, saat Rasulullah diberikan ke ASI, ke minum tangan ke yang sebelah kanan sudah tidak keluar ASI, namun yang di sebelah kiri masih banyak ASInya, Siti Halimah memberikan air susu itu yang ke sebelah kiri, maka Rasulullah menolak. Rasulullah lagi bayi aja nggak makan hak orang lain. Paham kan? Nabi dari kecil paham betul tidak memakan hak orang lain. Ya, itu disebut Ibu Halimah, Siti Halimah adalah ibu susu. Paham ya? Saudaranya saudara satu susu. Itu saudara satu susu boleh nikah? Nggak boleh. Karena termasuk ada darah yang sama masuk di dalam tubuhnya. Ada lagi? Udah pakai kertas mulu, kesian orang pada angkat dari tadi. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya sabun mau minta lagi tak? Nah. Kata siapa? Gak nikah haji. Gini. Urusan dipertemukan atau tidak urusan Allah. Ya, mudah-mudahan sih nikah yang kedua gak sampai bercerai. Insya Allah. Kan begitu doanya kan gitu. Masa yang pertama meninggal terus kedua bercerai, kita nggak mau, mudah-mudahan Allah jaga ya. Bib, seandainya ini Diti jawab dulu ya. Yang satu meninggal kita cinta dan si suami cinta, dan saya berubah karena Allah dan saya beribadah dapat karena Allah karena si suami yang pertama. Setelah dia meninggal saya mendapatkan laki-laki sama baiknya atau agak sedikit kurang baik, tapi saya menerima dengan penuh keikhlasan. Nanti di akhirat gimana? Dua laki-laki itu dijadikan satu diri untuk diri kita. Dan kalau yang ini kita bercerai bagaimana? Kalau yang ini urusan siapa itu haknya Allah. Rifki belum pernah tahu sampai kapan kita dikenal. Paham ya? Cepet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sampai Ustaz lah. Izin bertanya Ustaz, semisal seorang suami pernah berkata kepada seorang istri, ini kata-katanya, aku sudah menganggapmu orang lain. Ada saja. Apakah itu sudah termasuk jatuh talak dan dia lebih memilih tujuannya
baru ibadahnya. Apakah bisa dijadikan imam? Jamaahnya Bunda Salma sama Bunda Endang ini Masya Allah luar biasa. Suami bilang, aku sudah menganggapmu seperti orang lain. Tujuannya ditanya dulu, tapi yang pasti kalau ini dilihat dari bahasanya tujuannya pasti mentah karena maka sudah bisa. Kemudian dia lebih memilih tujuan dari ibadah yang tidak bisa dijadikan seorang imam. Kata guru saya pada hadirin, kalau panjenengan mau tahu karakter seseorang, maka lihatlah ibadahnya. Ibadah dalam contoh sholat atau hal-hal yang menjadi kewajiban sebagai umat Islam. Kalau baik, maka jadikanlah imam. Kalau tidak baik, jangan dijadikan imam. Setuju? Nanti hanya akan membuat luka mendalam pada hati. Iya, kita sudah cinta, sudah deket, nikahnya sama orang lain. Ada yang seperti itu? Ada? Sudah deket sekian tahun, yang hari bilang sayang. Kalau pagi nanya sudah sarapan sayang. Kalau malam jam 1 bilang jangan lupakan aku saya. Setahun atau 3 tahun ini nikahnya sama orang lain. Siapa itu? Tidak bisa dijadikan carilah orang yang ibadahnya baik. Amin Allahumma. Dikit nambahin boleh ya? Siap harapan palsu. Kalau ada juga yang bisa menyatakan hal tersebut, kalau niatnya dia, saya nggak nganggap kamu karena emosi ya, karena emosi, nganggap kamu orang lain, saya udah nganggap kamu orang lain. Dia dengan niat apa? Untuk memberikan pelajaran kepada dirinya agar tidak semena-mena, itu silakan, tidak termasuk salah. Kalau dia niatnya untuk merubah sifat dari seorang istri, karena ada istri yang keras ya, dengan cara seperti apa? Ya harus dengan ancaman, seandainya seperti itu silakan, tidak masalah, bukan niat untuk tapi kalau dia dalam keadaan emosi, seanggap kamu udah orang lain saat ini, itu masuknya salah karena emosi. Tapi kembali lagi dengan, tapi kalau dilihat ini Habib ini bukan suami, bukan kayak pacar gitu loh. Iya bercanda. Dia nggak terkenal, iya bercanda. Pacarannya itu salah. Dianggap orang lain dia derita loh. Ya ini ada masalah tapi enggak. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Dia udah baperan. Ada satu orang wanita yang bernama Siti Asia, punya suami Fir'aun, makhluk Tuhan, maksiat tiap hari nggak pernah sakit, sekalinya mati tenggelam. Betul ya? Kok istrinya bisa masuk surga? Kok istrinya bisa jadi bidadari surga? Kenapa? Buah kesabaran. Mau masuk surga? Sabar, nikmati, karena itu adalah salah satu contoh untuk diangkatnya derajat seorang istri. Patut nggak untuk dijadikan imam? Kalau dibilang tidak patut, udah kepala tanggung.
karena sudah masuk akad nih. Mau dibilang dipantesin atau tidak, Allah yang mengirimkan, Allah yang memberikan pilihan, dan kita menerima takdir itu dari Allah. Jalankan sujud air mata seorang istri dapat merubah sifat kebaikan keburukan dari seorang suami. Oke? Beres. Panjang jodoh, sakinah mawaddah warahmah. Setelah ini Allah makin hadiah. Kita mau terus udah. Oke. Bukan masuk, tadi bidadarinya juga. Oh iya, silakan. Terus. Sabar. Dan tambahan sedikit ibu-ibu. Jenengan pengen suami jenengan dulu kasih minum air bekas untuk jenengan. Loh, ya contoh. Ini sebenarnya amalan yang aku yang guru saya kasih ke saya. Ini kan gak live ya? Iya live yang bukan YouTube anu maksudnya. Istri saya kan gak lihat kalau dia. Jadi saya untuk menenangkan hati istri saya, maksudnya dalam artian saya di dakwahnya tidak dilarang-larang, pulang malam toh yang penting ajaran gak apa-apa, bawa amplop tentunya. Saya itu memberikan bekas minum air wudhu saya terhadap istri saya. Saya jelas tapi bilang ini air wudhu saya sudah doakan tolong diminum. Kalau panjenengan takut sembunyi-sembunyi tidak apa-apa. Gimana? Oh iya jangan nggak ngumpul suaminya ya. Iya jangan puasa. Ada lagi. Ada lagi para hadirin, bacain Fatihah 41 kali 41 hari. Itu amalan yang guru saya berikan kepada saya. Waktunya bebas, mau malam, mau setiap sholat subuh Fatihah 41 kali. Diniati, diizin boleh, yang penting satu hari 41 kali sampai 41 hari. Kenapa kok 40? Dianggap 40 sangka para hadirin. Jangan bisa tanya langsung sama Habib Rifki. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur menikah sama Sayyidah Khadijah umur 25, Sayyidah Khadijah umur bertapa di Gua Hira mendapatkan surat apa? Iqra pertama kali itu berapa hari? 40 hari. Nabi Nuh banjir kapalnya itu selama 40 hari. Nabi Yunus ditelan ikan 40 hari. Jadi ada angka sakral di angka 40. Di angka 40 bukan 40 hari. Makanya Pak Kiai disuruh memberikan amanah diamalkan 40 hari, insya Allah diijabah. Panjenengan Mbak siapa namanya? Mbak Umi. Saya mohon maaf tadi agak bercanda sedikit. Dan kalau panjenengan sudah ruwet, jangan bergantung kepada manusia biar gak tambah ruwet. Kalau panjenengan punya masalah sama keluarganya, minta sama panjenengan Fatihah itu. Ya, kebanyakan kalau ngomong sama ibu-ibu ini malah ditambahi. Mana ditambah barangnya, becaknya. Alhamdulillah itu sudah itu dari saya. Ini mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Pak. Soalnya kalau cerita sama perempuan pasti jawaban perempuan dengan perasaan. Sampai Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, jika kalian laki-laki atau suami bermusyawarah dengan wanita atau istri, dengarkan hasil musyawarahnya tapi jangan dipakai. Ini Nabi yang ngomong. Ini Nabi yang bicara. Kalau kalian bermusyawarah dengan istri, silakan. Selesai dia musyawarah, keputusannya jangan dipakai. Kenapa? Karena labil. Karena perempuan itu pakai perasaan, batin, perasaan. Pakai perasaan, mau belanja pakai perasaan, iya, mau
Makanya perempuan itu Allah kasih. Ini pertanyaannya udah ya? Udah ya? Bisa terakhir dari Riki. Kenapa Allah kasih kelebihan perempuan itu punya perasaan 99? Karena perempuan itu lebih peka di dalam perasaan. Allah berikan akal buat kita laki-laki 99. Kenapa? Karena otak laki-laki itu kerja. Kalau wanita dipikirin, kalau saya nggak kerja nanti orang pada makan apa? Kalau saya nggak ini bagaimana? Mau beli bahan, oh ini bagus, tapi di sana perasaan lebih murah. Oh di sini lebih ini. Tadi perasaan bagusan sana, tapi kok murahan sini ya? Enggak jadi beli apa tutup toko. Kenapa? Karena pakai perasaan. Sama di pasar ya kan murah, kok di sini ada di sini. Betul ya? Betul ya? Kenapa Allah berikan kita laki-laki 99 akalnya? Karena banyaknya seorang laki-laki lebih banyak berpikir dibanding seorang. Kalau istri berapa akal? Satu. Tapi kalau suami punya perasaan satu. Makanya laki-laki kalau udah cinta kepada satu wanita tidak akan pernah pindah ke lain hati. Jujur. Nggak percaya? Nggak percaya? Yang bilang nggak percaya karena jauh dari suaminya. Mau percaya? Pulang, dekati, senengin. Insya Allah kamu perasaan seorang suami saya. Insya Allah. Baik, yuk kita salawatan. Untuk salawatan ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang punya rezeki Allah buka rezeki. Amin. Untuk kemaslahatan majlis. Nah, untuk sahabat jalan ini kemaslahatan untuk majlis. Assalamualaikum. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya yang Allah berikan diganti yang melipat ganda. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi Habibi
ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ya Nabi Muhammadin Habibi aing maka Bina isnin rolas maulud tahun gajah tahun gajah Ibu Siti Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan diridhoi oleh Allah. Perkumpulan itu dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan sebagaimana mengumpulkan kita di siang hari ini, Allah kumpulkan kita kelak juga di dalam surga-Nya Allah. Hadiniah wa lidhurriyyatun salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirri Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum